Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 45. Kak Salim, apa yang terjadi? Di sisi lain telepon, Hasan ketakutan sampai kakinya lemas, dia terus-menerus menyeka keringat dingin di dahinya dengan handuk. Ketika Hasan bertanya lagi, Salim telah menutup telepon. Cepat, siapkan mobil dan pergi ke rumah sakit umum. Cepatlah, sial. Bawa sepatu kulit termahal milikku, aku akan menemui Kak Salim. Hasan tidak terlalu memedulikan banyak hal, dia segera berteriak memberi perintah. Kamu menelepon Kak Hasan dan memintanya datang dalam 20 menit. Arifin memandang Salim seperti memandang orang idiot. Apakah kamu cacat mental? Kamu berani berbicara seperti itu kepada Kak Hasan? Apa kamu tidak tahu sekuat apa Kak Hasan di daerah berbahaya? Kak Arifin, mungkin sebenarnya dia tidak menelepon sama sekali dan hanya menakutimu, seorang anak buah di belakang Arifin berkata. Sepertinya begitu, Arifin mengangguk, posisi Hasan di jalanan sangat tinggi, dan yang terpenting adalah Hasan merupakan anak buah Juwono. Tidak lebih dari 10 orang di kota Lautan Timur yang berani berbicara seperti itu dengan Hasan. Tapi karena kamu sudah menelepon, maka aku akan memberimu kesempatan untuk berpura-pura. Wajah Arifin menunjukkan senyum kejam. 20 menit kemudian, jika Kak Hasan tidak datang, mari kita lihat bagaimana aku akan membereskan dirimu. Ekspresi Salim tetap tidak berubah, dia tidak ingin repot-repot berbicara dengan Arifin. Tik-tok, tik-tok. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam waktu singkat, 20 menit pun terlewat. Bocah, di mana Kak Hasan? Arifin langsung menatap ke arah Salim dan Fernando. Masih mau berpura-pura. Sialan, aku telah menyia-nyiakan 20 menit. Teman-teman, serang para penipu ini sampai mati. Setelah Arifin selesai berbicara, para anak buahnya segera mengambil pipa baja dan batang besi, terlihat bahwa mereka siap untuk menyerang, suasana pun menjadi tegang. Namun tiba-tiba, terdengar sebuah suara, seseorang bergegas menghampirinya. Kak Salim, Kak Salim. Seorang pria yang memakai kalung emas dan sepatu kulit yang mengkilap terlihat bergegas menuju kamar 502. Kak Hasan. Arifin yang bersiap untuk menyerang, tercengang saat melihat pria itu. Hasan mengabaikan Arifin, dia segera bertandang ke arah Salim dengan terengah-engah, dia kemudian mengangguk dan membungkuk. Kak Salim, sepanjang jalan aku menerobos 10 lampu lalu lintas, aku belum terlambat kan? Terlambat 1 menit, kata Salim tanpa ekspresi. Wajah Hasan pucat seolah-olah habis disambar petir, habislah dia, sepertinya dia akan dibuang ke sungai panjang untuk dijadikan makanan ikan. Tapi mempertimbangkan uang 40 miliarmu hari ini, aku akan mengampuni hidupmu, kata Salim dengan enteng. Terima kasih, Kak Salim. Terima kasih, Kak Salim. Hasan terus berterima kasih, dia membungkuk lagi dan lagi. Arifin yang berdiri di samping benar-benar tercengang, siapa pria depannya tato di leher ini? Dan mengapa Kak Hasan begitu menghormatinya? Kak Salim, Anda telah memanggil saya kemari, jika ada perintah apapun, silakan katakan, saya bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Hasan berkata sambil menepuk dada. Ini hanya masalah kecil. Salim berkata tanpa ekspresi. Wajah Hasan seketika berubah. Berdasarkan karakter Salim, Hasan tahu bahwa hal kecil yang Salim katakan biasanya adalah hal besar. Anak buahmu ini, barusan ingin membunuhku. Salim melirik Arifin, kemudian melanjutkan. Aku bisa melupakan masalah itu, tapi dia berani tidak menghormati Pak Fernando. Oh, iya, Pak Fernando adalah penyelamat Kak Juwono. Boom. Kata-kata ini seperti guntur, membuat Hasan berdiri diam dan tidak bergerak.
Apa? Arifin mau membunuhmu? Hasan tergagap dan menatap Fernando lagi, dia merasa akan ada bencana besar yang akan terjadi sebentar lagi. Jika itu Kak Salim, masih tidak apa-apa, tapi masalahnya ini adalah Pak Fernando. Meskipun belum pernah melihat Fernando sebelumnya, tapi dia adalah penyelamat Kak Juwono. Anak buah Hasan berani tidak menghormati Fernando, apa namanya jika bukan mencari mati. Jika masalah ini sampai ke telinga Kak Juwono, Hasan tidak berani membayangkannya lagi. Kak Salim, Kak Salim. Arifin terus mengucapkan dua kata ini, tiba-tiba dia teringat akan sosok menakutkan di jalanan kota Lautan Timur 5 tahun lalu, orang-orang memanggilnya sebagai Naga Salim. Orang itu sangat kejam, dan merupakan satu-satunya orang kepercayaan Juwono. Tangan Salim berlumuran darah yang tidak terhitung jumlahnya. Juwono bisa duduk di posisinya saat ini juga sebagian karena jasa Naga Salim. Dalam beberapa tahun terakhir, Juwono dan Naga Salim sama-sama pensiun dari dunia bawah tanah. Mereka hanya berdiri di belakang layar, jadi hanya sedikit orang yang tahu nama keduanya dan hanya mendengar cerita mereka sesekali. Namun, konon, Naga Salim memiliki tato kepala naga di lehernya. Usai memikirkan hal ini, Arifin melihat ke arah leher Salim. Ada kepala naga biru yang samar-samar terlihat. His! Arifin mendesis dingin, dia sangat ketakutan dan hampir jatuh ke lantai. Orang ini adalah Naga Salim. Kak Salim, Pak Fernando, maaf, saya tidak mengenali kalian berdua. Sambil melempar pipa besi, Arifin langsung berlutut dan terus bersujud memohon ampun. Tak. Dia memukulkan kepalanya ke lantai dengan sekuat tenaga, darah mengalir keluar dari dahinya, dan seluruh wajahnya menjadi merah. Kak Salim, Pak Fernando, saya tidak menghormati Anda, saya bersedia dihukum untuk itu, saya mohon ampunilah saya. Suara Arifin bergetar, penuh dengan rasa takut. Hasan, beritahu aku bagaimana sebaiknya menangani masalah ini. Salim bahkan tidak repot-repot melihat Arifin. Hasan menatap Arifin seperti sedang menatap orang mati. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan ketakutan di dalam hatinya, kemudian berkata, Kak Salim, apapun keputusan Anda akan saya laksanakan, bawahan saya berbuat salah, saya bersedia menerima hukuman. Salim mengangguk, menatap Pak Fernando lagi, dan berkata dengan hormat. Pak Fernando, Anda ingin penyelesaian yang bagaimana? Meskipun Arifin termasuk bawahan Kak Juwono, tapi Anda tidak perlu sungkan padanya, dia duluan yang tidak menghormati Anda, hidupnya ada di tangan Anda, saya hanya butuh perintah dari Anda. Fernando mengambil batang besi dan melemparkannya ke Ginting. Kamu saja yang melakukannya, tapi jangan sampai membunuhnya. Omong-omong, tadi dia bilang padaku hanya akan menyisakan 2 kaki untukku berjalan, kamu juga sisakan 2 kaki untuknya. Baik. Ginting mengambil batang besi dan melihat Arifin yang sedang berlutut, kebencian yang telah dia simpan selama 3 tahun akhirnya meledak. Dia mengambil batang besi dan memukulnya langsung ke tubuh Arifin. Ah! Dalam sekejap, teriakan kesakitan Arifin menggema di seluruh lantai rumah sakit. Kak Arifin! Kak Arifin! Semua anak buah Arifin berteriak satu demi satu, mereka meraih senjata mereka dan ingin menyerang. Sialan, kalian ingin memberontak. Hasan meraung, matanya menajam, dan anak-anak buah Arifin pun sangat ketakutan, mereka hanya bisa mundur ke belakang. 10 menit kemudian, Arifin jatuh dalam genangan darah, seluruh tubuhnya terluka, napasnya lemah, dia sudah tidak seperti manusia. Tangannya terkulai lemas di lantai, tidak bergerak, dan benar-benar tidak berdaya. Hufat! Ginting mengembuskan napas dengan keras, kebencian yang terkumpul telah terlampiaskan, perasaan ini sangat melegakan. Sup igaku, harganya 200 juta, kamu sudah memakannya, harus membayar. Fernando menunduk dan melihat Arifin dengan acuh tak acuh. Baik, Pak Fernando, saya akan memberi Anda 200 juta. Arifin berkata lemah. Cepat bilang terima kasih pada Kak Salim, dia tidak mengambil nyawamu.
Hasan berkata tajam. Terima kasih, Kak Salim. Jangan berterima kasih padaku, jika aku yang memutuskan, kamu sekarang sudah menjadi mayat. Salim berkata tanpa ekspresi. Kamu harus berterima kasih pada Pak Fernando karena membiarkanmu tetap hidup. Terima kasih Pak Fernando. Arifin memandang Fernando dengan rasa terima kasih di matanya. Ini adalah rasa syukur yang tulus, jika bukan karena ucapan, jangan sampai mati yang dikatakan Fernando, Arifin pasti sudah mati karena dipukuli batang besi. Hasan, ketidakmampuan kamu mengatur anak buah telah menyebabkan Arifin tidak menghormati Pak Fernando, besok datanglah ke klub mewah untuk mentransfer kembali 50% bisnis kasino. Salim menatap Hasan. Bab 46. Baik, Kak Salim. Hasan berkata sambil menunduk, tapi dalam hatinya dia sangat membenci Arifin. Baginya, ini seperti kerugian tanpa sebab, awalnya semua baik-baik saja, hanya karena anak buahnya menyinggung orang lain, separuh bisnis yang dia pimpin akan diambil kembali. Hasan sekali lagi menatap Fernando dalam-dalam, pemuda di depannya ini agak kurus, dia memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan. Orang ini masih muda, bagaimana bisa dia menjadi penyelamat Kak Juwono? Hasan bertanya-tanya di dalam hatinya. Pak Fernando, apakah Anda puas dengan hasil dari masalah ini? Tanya Salim. Fernando mengangguk. Bagus kalau begitu. Salim menghela napas lega, kemudian dia menunjuk ke arah koper di samping dinding sambil berkata. Pak Fernando, 40 miliar ada di kedua koper ini. Saya juga akan menyuruh Arifin untuk mentransfer 200 juta ke rekening Anda. Tidak, transfer saja ke Ginting, kata Fernando. 200 juta bagi Fernando tidaklah banyak. Uang 200 juta ini diberikan kepada Ginting bukan karena kebaikan Fernando semata, tetapi karena dia merasa Ginting memiliki karakter yang baik dan mungkin akan berguna di masa depan. Dengan uang 200 juta ini, setidaknya Ginting dan Irawan tidak perlu tinggal di daerah miskin yang berantakan dan semrawut. Uang ini cukup baginya untuk membeli apartemen kecil di pinggiran kota Lautan Timur. Baik, Salim mengangguk dan memerintahkan Arifin untuk mentransfer uang. Dalam waktu singkat, ponsel Ginting menerima pesan pemberitahuan penerimaan uang 200 juta. Mata Ginting membelalak, dia tidak bisa dipercaya, 2 hari lalu, dia masih mempertaruhkan nyawanya demi 10 juta untuk membeli obat, sekarang tiba-tiba uangnya bertambah 200 juta. Ini membuat Ginting merasa seperti bermimpi. Setelah berbicara sebentar, Hasan memerintahkan orang untuk membawa Arifin pergi, Salim juga berpamitan. Fernando, kali ini aku sungguh berterima kasih kepadamu. Irawan meraih tangan Fernando, dengan air mata berlinang. Tanpamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus melewati kesulitan ini. Mungkin Ginting benar-benar akan dibawa, lalu Rawan tersedak oleh isak tangis. Arifin telah melakukan berbagai macam kejahatan, dia pantas mendapatkannya. Kata Fernando dengan acuh tak acuh. Fernando, terima kasih. Ginting memandang Fernando sambil berterima kasih dengan serius. Bukan apa-apa, kamu rawat baik-baik kakekmu di rumah sakit, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Fernando menyeret 2 koper dan berjalan keluar. Dia akan menyetorkan uang 40 miliar yang ada di dalam koper ke bank. Selain memiliki Global Supreme Black Card dari Bank Dunia, dia juga memiliki kartu tabungan yang dibuat khusus oleh Talib untuknya. Pemblokiran Fernando telah dicabut, kartu ini sudah dapat digunakan, kebetulan sekali dia bisa memasukkan uang ini ke rekening tersebut. Kota Lautan Timur, Bank Aman. Fernando menyeret 2 koper dan masuk, sosoknya menarik banyak perhatian orang. Banyak orang yang datang ke bank, Fernando menunggu setengah jam penuh, dan akhirnya tiba gilirannya. Halo, saya ingin setor uang. Fernando menyerahkan kartu. Setor uang. Teller itu terkejut sesaat dan melirik Fernando. Fernando mengenakan pakaian biasa dan membawa koper di kedua tangannya. Penampilan Fernando dinilai kurang pantas, terlihat jejak penghinaan muncul di mata teller tersebut. Pak, kalau ingin setor uang,
Saya anjurkan langsung ke ATM untuk menyetor, kata teller itu tanpa ekspresi. Fernando mengerutkan kening, ini pertama kalinya dia mendapatkan perlakuan seperti ini ketika pergi ke bank untuk menyetor uang. Setoran mesin ATM terlalu lambat, kata Fernando. Terlalu lambat. Teller itu lagi-lagi tercengang, Tuan, mesin ATM dapat menyetor 20 juta dalam sekali setor, hanya dalam 1-2 menit, transaksi dapat diselesaikan. Bahkan jika Anda menyetor 200 juta, itu hanya akan memakan waktu sekitar 10 menit. Teller tersebut tidak berpikir Fernando bisa menyetor uang 200 juta sekaligus. Baik, selanjutnya. Selesai berbicara, teller langsung menekan tombol. Fernando mengerutkan kening, apakah kalian melakukan bisnis seperti ini? Panggil manajer kamu. Ketika sang manajer lobi mendengar keributan itu, dia bergegas menghampiri sambil memasang senyum. Pak, apa ada yang bisa saya bantu? Teller ini baru saja datang untuk training kemarin, jika Anda tidak puas, bisa mengajukan komplain. Saya ingin menyetor uang, Fernando berkata, tetapi dia meminta saya pergi ke ATM untuk menyetor. Si manajer lobi terkejut, dia kemudian memandang Fernando dengan cermat sambil berkata, saya juga menyarankan agar Anda menggunakan ATM untuk melakukan penyetoran, karena ada terlalu banyak pelanggan yang datang hari ini. Selain itu, setoran puluhan juta saja akan selesai dalam beberapa menit di ATM. Siapa bilang saya hanya ingin menyetor puluhan juta? Lalu berapa banyak yang ingin Anda setor? Manajer lobi bertanya balik. Fernando membuka kedua koper, setiap koper terisi penuh dengan uang kertas berwarna merah, kedua koper itu sampai hampir meledak. Uang sebanyak ini. Manajer dan teller tersebut tercengang pada saat yang bersamaan, jumlahnya pasti miliaran. Semua nasabah yang di bank juga menoleh, ekspresi mereka berubah drastis, mereka mulai membicarakan hal tersebut. Gila, uangnya banyak sekali. Aku belum pernah melihat begitu banyak uang kertas dalam hidupku. Kopernya penuh sampai hampir meledak. Aku benar-benar telah bertemu konglomerat. Tenang. Mohon tidak membuat keributan dan lakukan urusan masing-masing dengan tertib. Melihat situasinya menjadi ramai, satpam berteriak keras sambil menggenggam tongkat di tangannya. Jika saat ini ada orang yang tamak akan uang, maka akan sangat berbahaya. Bisakah saya menyetor? Fernando memandang si manajer lobi. Manajer lobi pun tercengang dan tergagap. Bisa, tetapi menurut Undang-Undang Anti Pencucian Uang Indonesia, dan Peraturan Anti Pencucian Uang Lembaga Keuangan, jika Anda menyetorkan uang dalam jumlah yang begitu besar, Anda perlu membuktikan asal-muasal uang ini sesuai hukum. Setelah dia selesai berbicara, 4 penjaga keamanan bank sudah berjalan menghampiri dan mengelilingi Fernando dengan tatapan waspada. Jika Fernando tidak dapat membuktikannya, mereka akan menghubungi polisi. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tidak menyangka menyetorkan uang akan sangat merepotkan, jika dia tahu sejak awal, dia akan langsung pergi ke ruang VIP. Apa yang terjadi? Seorang pria berjas tertarik oleh keributan itu dan melangkah maju. Manajer, seorang pria ingin melakukan deposit dalam jumlah yang besar, manajer lobi menunjuk kedua koper uang kertas di lantai. Banyak sekali. Manajer tercengang, dia langsung berkata, Pak, menurut undang-undang, Anda harus memberi informasi tentang sumber uang yang sah, dan Anda juga harus bekerja sama dengan Departemen Pengawasan dalam penyelidikan untuk mencegah Anda melakukan penggalangan dana ilegal, serta aktivitas anti pencucian uang. Petik 2. Fernando tidak berbicara, dia mengeluarkan kartunya dan menggoyangkannya di depan manajer. Ini adalah. Saat manajer melihat kartu itu, dia terkejut, Tuan, dapatkah Anda menunjukkan kartu Anda pada saya? Iya, Fernando menyerahkan kartu itu. Setelah memegang kartu untuk memastikan bahwa itu asli, manajer tersebut tiba-tiba bersikap hormat. Tuan, silakan ikut dengan saya ke ruang VIP,
saya akan mengatur para teller untuk segera menghitung uang, kami akan segera menyelesaikan urusan Anda. Baik. Fernando memasuki ruang VIP dengan sikap biasa. Setelah minum 2 cangkir kopi, Fernando menandatangani slip setoran untuk menyelesaikan transaksi. Pak, hati-hati di jalan. Semua orang di meja teller membungkuk kepada Fernando dan mengantar Fernando keluar. Ketika Fernando pergi, manajer lobi tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Manajer, apakah sumber dana pria itu tidak bermasalah? Manajer tidak menjawabnya, tetapi balik bertanya. Siapa yang melayani pria tadi? Laila, teller yang baru. Bilang padanya, besok tidak usah datang lagi untuk bekerja, kartu ATM yang dicetak khusus untuk para konsumen VIP saja dia tidak tahu, teller macam apa itu. Manajer berkata dingin. Kartu itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki simpanan triliunan di bank kita. Bersambung ke bab 47. Terima kasih masih tetap setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab berikutnya.